Pak Guru Gembul, seorang guru, konten kreator, dan juga salah satu idola saya. Pada suatu podcast dia mengatakan bahwa kepintaran dan kebodohan itu adalah sebuah hierarki. Orang bodoh yang mewakili kebodohan itu berada di hierarki atau tingkat bawah dan orang pintar berada di atasnya. Lalu orang bodoh yang di tingkat paling bawah tersebut jumlahnya lebih banyak dan menjadi penopang bagi hierarki dari orang pintar. Pertanyaannya, kenapa demikian? Secara alami manusia lahir dan tidak tahu apa-apa. Maka secara alami juga adalah kewajiban orang tua mereka untuk memberikan pengetahuan awal kepada mereka. Kemudian manusia itu berproses menjadi pintar melalui pendidikan yang dijalaninya. Nah, pada proses pendidikan inilah yang membuat perbedaan pada manusia. Ada manusia dengan pendidikan yang masih rendah dan ada juga manusia yang meneruskan pendidikan sampai mereka meninggal. Dan inilah yang menjadi penyebab terjadinya kondisi dikotomi yang disebut orang pintar dan orang bodoh. Seperti yang saya katakan di awal, manusia itu dilahirkan dan menjadi orang dalam tanda kutip bodoh. Karena otaknya itu belum berkembang, maka proses hidupnya lah yang akan membuat otaknya semakin berkembang dan dikatakan pintar. Dalam proses menjalani kehidupannya, sikap-sikap seperti malas, ketidakpedulian terhadap diri sendiri dan lingkungan, kemudian juga pengalaman yang kurang, serta keinginan internal dari diri mereka yang tidak ada. Hal-hal itulah yang sering membuat manusia berada pada level kebodohan yang akut. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh dua orang profesor psikologi dari Cornell University, yaitu David Dunning dan Justin Kruger pada tahun 1999. Mereka meneliti tentang sebuah fenomena psikologis yang disebut Dunning-Kruger Effect. Dunning-Kruger Effect itu menyimpulkan ketika orang bodoh dengan kemampuan kognitif mereka yang rendah, sehingga mereka tidak menyadari kalau mereka bodoh dan merasa superior dengan menyatakan apa yang mereka ketahui atau yang mereka simpulkan terhadap suatu masalah adalah kebenaran mutlak. Jadi menurut Dunning-Kruger Effect, ciri-ciri orang bodoh itu adalah mereka itu memiliki ketidaktahuan dalam mengenali kebodohan mereka sendiri. Kemudian mereka itu memiliki kecenderungan berlebihan dalam menilai kemampuan dirinya sendiri. Dan juga orang bodoh itu memiliki ketidakmampuan untuk mengetahui potensi dan kelebihan orang lain. Karena penggunaan logika atau akal sehat yang kurang, mereka lebih cenderung dalam mengikuti hawa nafsunya. Contohnya, lebih banyak bermain judi online daripada belajar investasi. Atau lebih memilih rebahan sambil nonton cewek-cewek berjoget di aplikasi online daripada berdiskusi dengan teman-temannya mengenai sebuah masalah. Kenapa orang itu bisa dikatakan pintar? Orang pintar itu beregenerasi dengan dua cara, yaitu pertama, orang pintar yang telah ada itu mengajarkan ilmunya kepada orang-orang bodoh. Jadi orang-orang bodoh itu bisa menjadi pintar. Dan kedua, orang-orang bodoh dengan kesadaran mereka sendiri, apakah itu secara otodidak atau belajar dari orang pintar, maka naiklah orang bodoh ke hierarki orang-orang pintar. Selain itu, media-media seperti internet atau media sosial, buku, majalah, dan koran bisa jadi bahan untuk belajar sendiri selain bangku sekolah. Saya sempat berdiskusi dengan teman saya. Teman saya itu mengatakan bahwa jika ditawari satu peluang, maka orang bodoh tanpa pikir panjang dan rumit, mereka akan langsung mengambil peluang tersebut dan berusaha mewujudkan peluang tersebut menjadi kenyataan. Sementara orang pintar akan berpikir tentang risiko, dampak positif dan negatifnya, dan akhirnya tidak jadi mengambil peluang tersebut. Kemudian saya pun menjawab, orang pintar itu melakukan perencanaan dan memikirkan bagaimana caranya memperkecil risiko gagal dan potensi keberhasilannya jadi lebih tinggi. Sementara orang bodoh tanpa perencanaan yang jelas dapat menimbulkan potensi gagal yang lebih besar. Dulu saya sempat dengerin sebuah iklan marketplace yang berbunyi, mungkin maksudnya mengenai hal-hal lain dalam berbisnis itu dapat dilakukan sambil jalan dan tidak membutuhkan waktu yang banyak dulu dalam mulai bisnis. Menurut kalian mana yang benar? Melakukan perencanaan dulu atau belajar sambil jalan dalam memulai sebuah bisnis? Jawab di kolom komentar ya. Kok ada orang pintar yang positif dan negatif, Bang? Bukannya orang pintar pasti positif. Oke, mari kita telah lebih lanjut.
Orang pintar positif itu akan selalu mengajarkan ilmunya kepada sebanyak-banyaknya orang, agar orang pintar menjadi lebih banyak dari orang bodoh, sekaligus juga sebagai regenerasi orang pintar. Seperti pada saat sekarang ini, banyak orang-orang pintar yang membagikan ilmu mereka secara gratis, seperti melalui media sosial atau membagikan e-book gratis, dan lain-lain. Orang pintar negatif itu adalah orang pintar di mana dengan kepintarannya selalu menjaga agar tetap banyak orang bodoh, agar mereka bisa terus membodohinya dan memanipulasinya, sehingga bisa terus mempertahankan jargon. Seseorang dianggap pintar karena adanya orang bodoh. Kemudian ada juga orang pintar yang senang mengkritisi namun minim aksi. Contohnya, ada guru yang mengajarkan ilmunya melalui media sosial secara gratis. Nah, orang pintar ini, dia akan mengkritiknya dengan mengatakan, dia itu mengajarinya kurang dalam atau dia hanya pansos dan fokus kepada dirinya sendiri dan lain sebagainya. Orang bijak berada di puncak hierarki di atas kebodohan dan kepintaran. Lalu kenapa orang dapat menjadi bijaksana? Level orang bijak itu terbentuk dari 5 faktor. Faktor pertama yaitu pengalaman yang luas. Pengalaman orang bijak dalam menghadapi kesulitan akan dijadikan panduan hidup dan akan memperkaya pemahaman serta perspektif mereka dalam menilai sebuah masalah. Faktor kedua, orang bijak sering melakukan introspeksi diri mereka dengan jujur, memahami kelebihan dan kekurangan mereka. Kemudian faktor ketiga, kesabaran. Jika mendapatkan masalah, orang bijak akan menghadapinya dengan kesabaran. Mereka memiliki pemikiran jangka panjang dan memikirkannya dengan matang. Faktor keempat, empati. Dengan empati, mereka lebih memahami situasi orang lain dan melihatnya dari perspektif mereka. Empati membuat mereka dalam berkomunikasi jadi efektif dan dalam membuat pertimbangan menjadi lebih bijak. Dan kemudian terakhir faktor kelima yaitu toleransi. Sikap toleransi ini akan membuat mereka menjadi adil dan menghargai perbedaan. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir ke channel saya dan menonton video pertama saya ini. Video pertama saya ini mungkin masih banyak kekurangan, butuh perbaikan, dan kedepannya mungkin akan coba saya perbaiki. Kritik dan saran teman-teman juga akan selalu saya terima sebagai acuan saya dalam mengembangkan channel ini ke depan kelak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.